Oke, kembali lagi di YouTube channel Rio Sukadegas. Baik, saya akan melanjutkan ya, atau lanjutan dari Nasib Mini GT Honda Civic Type R ini Championship White, yang dimana episode sebelumnya saya mencoba untuk menambahkan warna pada bodi diecast di Mini GT ini ya, atau mengecat ulang kembali warna yang terkelupas ya, atau ya terkelupas. Jadi Mini GT saya pada Civic Type R ini waktu itu catnya terkelupas ya, jadi sampai terlihat base besinya atau base dari diecastnya ini ya, base metalnya ini. Nah, base metalnya ini sampai terlihat, jadi saya lupas, kemudian saya hilangkan catnya. Hanya untuk pertama kalinya hanya separuh ya, jadi untuk pintu belakang saja, dan hasilnya ternyata tidak sesuai ekspektasi ya pada awalnya waktu saya menggunakan spidol ya, spidol paint marker ya. Jadi spidol yang isinya itu ada catnya ya, jadi marker paint ya. Saya coba dan ternyata hasilnya gagal. Nah, kemudian pintu yang belakang ini hanya separuh ya yang catnya saya kupas. Kemudian saya mempunyai ide bagaimana kalau mungkin saya full untuk yang pintu depan juga saya hilangkan catnya ya, jadi hanya terlihat base-nya, besi diecastnya saja metal ya, jadi terkelupas catnya saya kelupas semua untuk pintu bagian depan dan belakang, baik bodi kiri maupun yang kanan. Dan kemarin saya langsung mencobanya lagi menggunakan spidol paint marker ya. Jadi saya kembali menggunakan spidol paint marker ya yang berwarna putih itu untuk kemarin sore ya. Jadi kabar baiknya, jadi hasilnya kembali semula ya, warnanya putih ya, sama dengan bodi yang lainnya, jadi bisa kembali seperti semula berwarna putih ya, seperti ini ya, kembali ke warna putih. Kabar buruknya ya memang hasilnya tidak bisa semulus seperti aslinya ya, jadi catnya seperti ini ya. Oke, sangat terlihat sekali ya ketika di zoom ya kabar buruknya itu. Jadi memang untuk meratakannya susah gampang. Oke, jadi seperti ini ya. Ya sebenarnya sama warna putihnya, hanya saja ya belang ya. Jadi warna yang aslinya di bodi depan, atas maupun belakang dia sudah agak memudar gitu ya. Ya bukan mudar, istilahnya putihnya tidak seputih waktu masih baru ya. Memang ini diecast sudah lama ya, wajar jika mengalami rintis ya, atau catnya agak menguning. Bahkan jika sudah lama sekali bisa warna putih itu rentan menguning ya, tinggal para diecast sering merawatnya atau tidak ya, membersihkan atau menggunakan cairan penggilap atau pengawet cat pada bodi diecast ya. Jadi seperti ini ya, terlihat sekali sangat tidak rata untuk catnya ya, untuk di bodinya. Tapi beruntungnya dan istilahnya masih bisa terselamatkan ya, walaupun hasilnya ya ala kadarnya seperti ini, masih bisa terselamatkan dan kembali berwarna putih ya seperti semula. Nah ini seperti orisinilnya ya, sesuai di packagingnya ya, bisa berwarna putih kembali, hanya saja tidak bisa merata ya. Dan yang dikorbankan ada korban ya, yang dikorbankan yaitu untuk detailing garis bodinya, dia tertutup ya, ini garis pintu ini ya, yang tengah ini garis bodi pintu samping ya, baik kanan maupun
kiri, nah dia tidak bisa terlihat detail seperti awal ya atau aslinya ya, sedikit-sedikit lah masih ada garis untuk pinggir-pinggirnya ini ya, tapi untuk yang tengah ini tidak bisa karena tertutup spidol cat tadi. Ya sebenarnya bisa ketika masih cat basah ya atau belum mengering, bisa mungkin garis ya, digaris menggunakan jarum atau mungkin tusuk gigi ya mungkin. Cuman saja saya khawatirnya justru catnya tidak bisa merata ya, ini saja tidak bisa merata, ini seperti ini ya. Jadi ya udah saya biarkan, tidak saya buat lagi detailing garis-garisnya ya, aksen garis pada pintu samping ya, kanan maupun kiri. Jadi tapi yang saya buat yaitu ini, handle pintunya masih saya pertahankan ya, handle pintu ini oke, masih saya pertahankan agar tidak tertutup ya. Jadi ya ini sedikit tertutup ya yang untuk bodi kanan pintu belakang, tapi masih terlihat sedikit ya yang ini, yang depan masih aman ya. Jadi mau bagaimana lagi, memang seharusnya ada tekniknya ya untuk pemberian warna pada body diecast itu, apalagi yang menggunakan pilok ya. Sebenarnya mungkin bisanya seperti semula yaitu dipilok ya, menggunakan pilok. Tapi dalam tanda kutip kalau kita akan mempilok, saya akan pilok ini harus full semua, harus lepas ya, dari kaca, kemudian mika tampuk, mika lampunya, dan agak susah ya dipilok hanya bodi yang pintu saja ya. Bagaimana ya, saya juga masih bingung untuk rencana mempilok ya. Jadi saya tidak menggunakan pilok, jadi saya menggunakan spidol marker pen itu ya, spidol yang isinya cat itu ya. Jadi ya hasilnya seperti ini ya, lumayan juga daripada tidak ada catnya ya, belang. Jadi hanya warna diecastnya besi saja, juga kalau dilihat juga kurang pas gitu ya, kurang nikmat juga kalau hanya pintunya saja yang tidak ada catnya ya. Jadi waduh, kok seperti ini ya. Oke, semua juga kembali lagi pada selera masing-masing para diecast ya, atau mungkin para diecast juga memiliki saran atau masukan ya, alangkah baiknya dibuat seperti apa, atau mungkin menggunakan pilok, atau mungkin ada teknik-teknik yang lainnya ya, silakan bisa berkomentar. Dan saya ya sudah lumayan lah, sudah tidak merasa kecewa lagi, walaupun ya tidak seperti awalnya ya untuk catnya ini ya. Jadi sudah kembali putih sebenarnya, tapi hanya saja ya itu tidak bisa merata ya seperti ini. Oke, itu saja review pada kelanjutan episode mengenai memberi warna atau cat pada body diecast. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.